ini, rekan-rekan anggota DPP Partai Bulan Bintang, Saudara Ketua Dewan Pimpinan Wilayah dan segenap jajarannya, dan yang sangat kita hormati bersama-sama Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah Bapak Kiai Haji Jakri Napu yang tadi sama-sama telah memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan kita hari ini. Saudara-saudara segenap warga Partai Bulan Bintang, para caleg, pengurus DPW, DPC yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita bersyukur kehadirat Allah Azza. Sore ini kita kumpul bersama-sama di tempat ini. Hadir lebih 500 orang dalam ruangan yang cukup besar ini. Keadaan ini mengingatkan saya kira-kira 21 tahun yang lalu, tahun 1998, saya datang ke Makassar, Sulawesi Selatan, dan di bandara saya bertemu dengan Bapak Arnold Baramuli. Beliau bertanya, "Yusril mau kemana?" Saya bilang saya cuma transit, mau pergi ke Kendari, terus mau pergi ke Buton. Beliau bilang, "Pasti saudara akan ketemu Laude Manarfa." Oh, Bapak tahu? Kan lagi membentuk Partai Bulan Bintang di mana-mana. Manarfa itu orang Masyumi, katanya. Dia dulu anggota konstituante dan dia punya pendirian yang tegas. Pergilah ke sana. Maka datanglah saya ke sini, dan di sini saya bertemu 3 orang yang alhamdulillah masih ada sampai hari ini dan sehat walafiat, yaitu Bapak Kiai Haji Jakri Napu dan Bapak Ahmad Al-Jufri yang juga sudah lanjut usianya sekarang, serta seorang yang sudah meninggal dunia, yaitu almarhum Bapak Paswa Suamien. Saya teringat dengan beliau-beliau itu, dan atas dorongan dan semangat dari beliau-beliau itulah saya melanjutkan perjalanan ke Buton, naik kapal dari Kendari, dan bertemu Bapak Laude Manarfa di sana, disambut dengan istri dan anak-anaknya, dan dibawa ke rumah beliau yang ada di benteng Kesultanan Buton, dan kaki saya dimasukkan di tempat katanya pelantikan Raja-Raja Buton, dan beliau mengatakan mungkin satu hari nanti Pak Yusril akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya, tapi sampai hari ini belum kesampaian juga. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang saya muliakan, 20 tahun lebih keberadaan Partai Bulan Bintang ini, kita sama-sama menghadapi suka dan duka, menghadapi tantangan dan cobaan, tapi kita tetap tegar berada di dalam partai ini. Kita menempuh jalan yang berliku, tanjakan yang berkelok-kelok dan menjulang tinggi, tapi kita tetap yakin satu ketika apa yang menjadi cita-cita Partai Bulan Bintang itu akan terwujud menjadi kenyataan. Partai ini berkeinginan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini dengan menilai, menerapkan dan mengadopsi nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itulah yang menjadi cita-cita kita bersama, termasuk juga bagaimana kita mentransformasikan asas-asas syariah Islam ke dalam perundang-undangan nasional dan kebijakan-kebijakan pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kita tidak ingin mengubah negara Republik Indonesia ini. Kita tidak ingin menjadikan negara itu negara ini. Tapi seperti inilah wujud negara kesatuan Republik Indonesia yang kita inginkan adalah nilai-nilai Islam menyemangati dan menjiwai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita di masa sekarang dan di masa-masa yang akan datang. Partai Bulan Bintang ini telah menempuh jalan tengah sesuai tuntunan Allah SWT di dalam Al-Quran. Kita umat Islam ini adalah ummatan wasatan,
adalah umat yang berada di tengah-tengah. Ya. Kita tidak ekstrim kiri, juga tidak ekstrim kanan. Kita ini berada di tengah. Kita tidak pernah terlibat dalam kekerasan, tidak pernah terlibat dalam aksi-aksi terorisme, tidak pernah terlibat dalam kerusuhan-kerusuhan. Kita memperjuangkan prinsip-prinsip yang kita anut bersama melalui cara-cara yang sah dan parlementer, seperti mengikuti pemilihan umum yang sudah berapa kali kita laksanakan sejak tahun 1999 sampai dengan pemilu 2019 yang sebentar lagi akan kita laksanakan bersama-sama. Memang kita menyadari Partai Bulan Bintang mengalami masa pasang surut. Pada waktu tahun 1999 ada 49 partai ikut pemilu. Partai Bulan Bintang alhamdulillah pada waktu itu masuk ke dalam 5 urutan partai besar di tanah air. Lolos ke parlemen threshold, bahkan pada waktu itu kita bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden, dan kita lakukan di Majelis Permusyawaratan Rakyat, walaupun pada akhirnya saya harus mengundurkan diri dan memberikan kesempatan kepada almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Wahid supaya terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan itu merupakan satu pengorbanan yang luar biasa bagi kita. Ketika orang berebut jabatan-jabatan politik, kita menunjukkan kepada rakyat bahwa kita memang tidak cinta dengan jabatan-jabatan. Bagi kita adalah jabatan dan amanah, walaupun tinggal selangkah lagi memenangkan pertarungan pemilihan presiden. Bahkan pada waktu itu sebenarnya tidak ada pemilihan, karena satu-satunya calon yang memenuhi syarat hanya saya sendiri. Jam 8 pendaftaran ditutup, ya. Ibu Megawati belum menyerahkan persyaratan apapun. Abdul Rahman Wahid juga belum menyerahkan persyaratan apapun, dan kenyataannya memang tidak ada satu lembar apapun persyaratan yang diserahkan baik oleh Ibu Megawati maupun oleh Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, sehingga saya mengatakan kepada saudara Jurhum Lantong, saudara Pak Ferry ini Sekjen Partai Bulan Bintang, pada waktu itu masih sangat muda sekali, 21 tahun yang lalu. Saya katakan kalau begini saya calon tunggal. Karena sudah tutup pendaftaran, tidak ada yang daftar. Menurut TAP MPR pada waktu itu, kalau calon hanya satu, dia disahkan secara aklamasi. Tapi di tengah jalan, Pak Amin Rais pada waktu itu tiba-tiba bilang ada 2 calon lain. Kita tidak mau ribut, ya tidak mau bikin masalah di sidang MPR. Kita ikhlas saja mengundurkan diri dan diberikan kesempatan itu kepada Abdul Rahman Wahid terpilih sebagai presiden dan Ibu Megawati sebagai wakil presiden. Jadi kita mengalah demi untuk kesatuan dan persatuan bangsa, supaya tidak terjadi perpecahan antara yang satu dengan lain, baik antar sesama kekuatan-kekuatan politik maupun juga antar sesama umat Islam. Ketika pemilihan presiden berlangsung pagi, sore hari Kiai Haji Abdul Rahman Wahid memanggil saya ke Wisma Negara di komplek kepresidenan, dan pada waktu itu beliau bertanya, Pak Yusril baiknya jadi apa? Saya bilang ya terserah Gus Dur lah, bagaimana? Gus Dur bilang, bagaimana kalau jadi ketua Mahkamah Agung? Jadi saya sambil ketawa mengatakan, memang Gus, presiden bisa menentukan siapa ketua Mahkamah Agung. Oh nggak bisa ya? Wah, telah jauh. Jadi kalau begitu apa? Nah, saudara Yusril jadi menteri kehakiman saja, ya terserah Gus Dur lah. Maka sudah salaman, saya turun ke bawah dari lantai 4 Wisma Negara, dan ketika lift dibuka, ada sejumlah kiai berada di depan lift, dan yang paling depan berdiri adalah Kiai Haji Abdullah Fakih almarhum dan Ibu Khofifah Indar Parawansa. Pada waktu itu Kiai Abdullah Fakih memeluk saya dan mengatakan, Pak Yusril, kami kaum Nahdiyin terima kasih sama sampean. Sampean ikhlas mundur sampai Kiai Haji Abdul Rahman Wahid terpilih menjadi presiden. Saya katakan, alhamdulillah Pak Kiai. Mulai hari ini
jangan lagi ada perselisihan di antara kita. Pada tahun 1952, Nahdlatul Ulama keluar dari Masyumi karena masalah kursi Menteri Agama. Saya katakan, Pak Kiai, hari ini utang Masyumi kursi Menteri Agama kepada NU sudah saya bayar dengan kursi Presiden. Mudah-mudahan antara kita tidak ada lagi perselisihan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau orang berbicara tentang kita itu berkorban demi kesatuan bersatuan umat Islam, berkorban demi kesatuan bangsa dan negara, kita ini tidak berteori, tapi kita telah menunjukkan arah kita itu. Baik bapak-bapak kita, pendahulu kita, para pendiri dan aktivis Partai Masyumi dahulu, maupun kita sebagai penerusnya, seluruh pengurus dan aktivis Partai Bulan Bintang. Jadi walaupun kita menghadapi banyak tantangan dan cobaan, saya pikir belum tiba saatnya Partai Bulan Bintang ini surut. Belum saatnya cahaya bulan bintang itu redup. Masih banyak bagian-bagian dari wilayah negara Republik Indonesia ini yang menunggu-nunggu dan mengharapkan disinari oleh cahaya bulan bintang. Karena itu saudara-saudara semua, saya dengan rasa syukur dan bersyukur dengan Allah SWT melihat langkah-langkah maju Partai Bulan Bintang dalam beberapa tahun terakhir ini. Setelah 10 tahun, partai ini mengalami masa surut yang cukup panjang. Saya dipilih sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang tanpa muktamar, aklamasi ditunjuk oleh para sesepuh Masyumi yang ada pada waktu itu, yang masih hidup. Dan kemudian satu kali muktamar, dan kemudian muktamar yang kedua, ya, saya dalam pidato di Surabaya, dalam muktamar itu mengatakan satu permintaan saya kepada para muktamirin, tolong saya jangan dipilih lagi menjadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini. Cukuplah saya mengabdi selama 5 tahun mengurus partai, dan bagi saya makin cepat tugas dan tanggung jawab itu selesai, akan makin baik jadinya. Yang saya takutkan dalam kehidupan saya ini adalah ketika saya masih hidup, saya dikultuskan orang, dan ketika saya mati, kuburan saya dikeramatkan oleh orang. Saya tidak ingin itu terjadi, maka cukup sampai di sini jadi ketua partai. 10 tahun setelah itu, partai ini mengalami banyak masalah, hilang kursi-kursi di DPR, hilang menteri, hilang semua. Di daerah-daerah juga hilang juga, kecuali tinggal beberapa tempat yang ada wakil-wakil DPRD Partai Bulan Bintang. Dan saya didaulat oleh banyak orang supaya mau lagi jadi ketua Partai Bulan Bintang ini. Saya katakan, saya tidak semudah dulu lagi. Tahun 98, waktu itu umur saya masih 40 tahun. Sekarang saya sudah lebih 60 tahun. Mana mungkin saya bisa aktif seperti dulu lagi. Tapi melihat kondisi partai yang terus terpuruk, maka saya mengatakan, baiklah kalau begitu kita ambil alih lagi partai ini. Dan alhamdulillah dalam beberapa tahun ini kelihatannya Partai Bulan Bintang insya Allah akan naik kembali, semangat tumbuh. Walaupun kita menghadapi tantangan, dikerjain sama KPU dan lain-lain, kita melawan, dan perlawanan kita luar biasa, publikasi juga luar biasa. Akhirnya kita mengalahkan KPU. Dan saya kira KPU itu 6 kali KPU itu melawan Partai Bulan Bintang, dan 6 kali kalah menghadapi PBB, tidak 1 kali pun menang. Jadi kita tegas saja punya pendirian, kita perjuangkan keyakinan-keyakinan kita, dan Partai Bulan Bintang insya Allah akan tetap mempertahankan negara Republik Indonesia, mempertahankan Pancasila. Jangan ada kekhawatiran kita mau mengganti dengan asas Islam. Yang kita inginkan adalah ajaran Islam itu ya menjiwai semangat kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk juga pemahaman dan penafsiran terhadap Pancasila. Kita tidak ingin Pancasila ditafsirkan dengan cara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Itu yang menjadi prinsip bagi kita.
Dan ini juga yang saya laporkan kepada Presiden Joko Widodo ketika beliau mengutus saya untuk berbicara dengan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir di dalam penjara teroris di Gunung Sindur. Beliau mengatakan, nih gimana Prof urusan Abu Bakar Ba'asyir? Saya bilang sudah saatnya beliau dibebaskan. Karena menurut hukum, beliau sudah menjalani pidana 2/3, sudah 3 kali direvisi, maka sudah 2/3 pada bulan Desember kemarin sudah harus dibebaskan. Tapi kenapa belum bebas? Belum bebas karena terhambat persyaratan pembebasan bersyarat. Ya. Undang-undang pemasyarakatan mengatakan bahwa syarat untuk dibebaskan bagi narapidana terorisme ialah patuh kepada negara Republik Indonesia, kedua setia kepada Pancasila. Dan ketika itu diseluruhkan kepada Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, beliau mengatakan saya tidak bisa terima. Maka saya datanglah bertemu beliau karena saya diperintah Presiden. Dia bilang, Pak Yusril, saya sudah lama tidak pernah menerima tamu. Yang saya terima ini hanyalah anak saya. Mungkin 3 bulan, 6 bulan sekali ada pengacara saya datang dari tim pembela Muslim, TPM, tim pengacara Muslim. Kalapas bilang ada orang mau bertemu. Saya tanya siapa? Dia bilang Pak Yusril. Saya sudah tidak ingat wajah Pak Yusril itu seperti apa. Kalau saya ketemu saya sudah tidak kenal. Tapi orang namanya Pak Yusril saya ingat. Maka saya katakan silahkan datang. Maka saya datang bertemu beliau. Beliau mengatakan, Pak Yusril, kalau saya akan dibebaskan, harus teken, taat kepada negara Republik Indonesia, setia kepada Pancasila. Mengatakan, lebih baik saya tetap di penjara ini sampai masa hukuman saya berakhir. Kenapa tidak mau Pak Ustadz? Dibacakan ayat Al-Quran. Pertama beliau mengatakan, bukankah Al-Quran mengatakan, Ani'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah menyembah Allah dan menjauhi taghut. Saya hanya taat kepada Allah dan tidak bisa taat kepada Presiden, DPR dan lain-lain. Bagi saya mereka itu taghut. Jawabannya seperti itu. Yang kedua, kata beliau, haza siratul mustaqim fattabi'uh wala tattabi'us subula. Ayat-ayatnya hafal semua saya. Kakek saya mengajar itu di kampung ketika saya masih kecil. Hafal saya. Waktu training HMI diajari juga yang seperti itu. Anak-anak PI diajari juga yang seperti itu. Inilah jalan yang lurus. Ikutilah. Jangan ikuti jalan-jalan selain daripada jalan itu. Dibacakan lagi ayat, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Siapa menjalankan hukum tidak sebagaimana hukum yang diturunkan Allah, maka dia kafir, dia zalim dan dia fasik. Itu ayat yang dibacakan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Saya mahfum. Kalau setengah dibaca ayat langsung saya luruskan. Lah kok Pak Yusril apal? Ya apal Ustadz. Lalu saya mengatakan, Ustadz, bukankah Pancasila itu adalah sesuatu yang sejalan dengan Islam? Bukankah Pancasila itu tidak bertentangan dengan Islam? Bukankah kalau seseorang itu mentaati Islam, artinya dia bertauhid, dia mentaati ketuhanan yang Maha Esa, dia tidak syirik. Betul katanya. Kalau orang itu orang Islam yang taat, apakah dia tidak menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab? Yang Al-Quran itu sendiri mengatakan manusia itu
diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Lakot olaknal ins apa namanya? Lupa ayatnya itu. Ya. Lakot olaknal insan. Ya. Summaradnahu asfala safilin dan seterusnya begitu ya. Jadi manusia itu diciptakan sebaik-baik penciptaan. Barang siapa membunuh satu manusia, maka seakan-akan dia membunuh semua manusia. Barang siapa menyelamatkan satu jiwa manusia, dia menyelamatkan seakan-akan seluruh manusia. Bukankah Quran itu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, muafakah? Lalu jawab Ustaz Bashir, kalau memang begitu, kenapa harus taat pada Pancasila? Taat pada Islam saja. Ya sudah kalau begitu. Saya udah nggak melanjutkan lagi diskusi. Udah cukup selesai. Pendiriannya seperti itulah. Saya nggak mau berdebat, walaupun sama teman saya ketawa-ketawa. Tadi saya mau ngeledek, saya bilang. Misalnya saya mau bilang, Ustadz kan dirawat tuh tadi sama dokter, dikasih minum obat. Ya. Ustadz ini hanya taat kepada Allah. Yang selainnya itu tohut. Ini ada dokter tadi kasih obat. Ustadz, jangan lupa ya makan obat ini 3 kali sehari. Ustadz ikuti suruhan dokter. Dokter ini tohut atau bukan? Ya. Taat kepada perintah dokter tadi itu syirik apa bukan? Nah, itu pun dulu kita masih muda-muda sama. Ya. Anak PI di training nih, di Tanah Tinggi di Jakarta, dekat Pasar Senen. Pak Ali Mazi paham tempat itu. Itu training semangat semua. Nah, habis subuh naik mobil pulang, sampai perapatan Senen nyala lampu merah. Ditanya sama teman, ini lampu merah ini hukum Allah apa hukum Taurat? Waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa tidak mengikuti hukum Allah, kafir dia. Ini lampu merah ini hukum Allah apa hukum Taurat? Bingung diskusi. Gimana ya? Tapi berhenti juga nih. Begitu hijau jalan. Kacau kalau begini nih. Saya ketemu anak-anak PI tahun 98. Zaman demo-demo anti Pak Harto. Pak Harto mau turun. Saya ini repot waktu itu. Saya tukang nulis pidato Pak Harto. Saya speech writer-nya Presiden. Saya nulis pidato, surat-surat Pak Harto saya bikin. Pak Murdiono tinggal paraf, kasih Pak Harto, Pak Harto teken. Bahkan nggak dibaca sama Pak Harto. Saya datang bawa surat ke rumahnya, Jalan Cendana. Pak Harto, Lil, ini apa? Ini isinya ini Pak, ini surat kepada dubes kita di PBB, isinya ini. Sudah benar isinya, sudah Pak, sudah. Dibaca aja enggak. Jadi kalau saya teken Pak Harto berhenti Pak Harto. Ya. Jadi saya kan dimaki teman-teman, persis kayak sekarang saya dimaki-maki orang. Saya udah biasa dimaki-maki orang, saya ketawa aja. Ya. Jadi teman-teman bilang, gimana ente nih? Kita mau jatuhin Pak Harto, ente kok ada di samping Pak Harto? Saya bilang, tenang aja, urusan Pak Harto berhenti itu nanti saya ngomong sama beliau, tenang aja kalian. Ya. Kalian demo 10.000, saya cukup sendiri aja ngomong sama Pak Harto, sama kekuatannya. Ya. Sekarang saya bilang ini. Kalian demo 1 juta, 2 juta orang supaya Pak Jokowi bikin begitu begini, Pak Jokowinya nggak bergeming. Saya sendiri bilang, Mas Boy, ada apa Prof? Ini, iya. Gimana? Iya Prof. Ya, saya ngapain 1 juta orang? Saya sendiri ngomong beliau selesai masalahnya. Kalian cari ribut aja, saya bilang, saya sendiri ternyata selesai urusan ini. Kalian demo aja supaya Pak Bashir dikeluarkan dari penjara. Nggak bakal dikeluarin. Saya aja ngomong sendiri sama beliau, besoknya Pak Bashir insya Allah minggu ini keluar dari penjara. Apa yang kata-kata? Nah, waktu itu saya bilang sama teman-teman, ya, kalian ini caci maki Pak Harto tiap hari, ya. Tapi selalu rindu sama Pak Harto. Kemana-mana di kantongnya bawa gambar Pak Harto. Karena uang 50.000 rupiah ada gambar Pak Harto. Kantongin kemana-mana. Ada kalian ini saya bilang kan, anti Pak Harto kemana-mana bawa gambar Pak Harto di kantongnya. Nah, jadi kira-kira seperti itulah. Jadi saya tidak membantah pendapat Pak Bashir. Sudahlah. Saya bilang, Pak Jokowi, orang seumur saya aja udah susah dirubah pikiran. Apalagi seumur Pak Bashir yang 81 tahun. Kalau dia sudah ani'budullah, ya sudah itu aja, kita jangan pegang aja. Nggak usah kita ajari lagi, sudah begitu aja. Ya kok kalau gitu kita
lunakkan aja syarat-syarat pembebasannya, saya setuju. Saya perintahkan dikeluarkan saja. Itu permasalahan yang begitu rumit bisa selesai dengan cara yang bijak. Ya. Nggak ngotot sana, nggak ngotot sini. Walaupun ditanya saya, ya, mengatakan gimana itu? Kan nabrak peraturan menteri. Dia bilang begini, Undang-Undang Pemasyarakatan mengatakan bahwa narapidana itu berhak untuk mendapatkan antara lain remisi, cuti menjelang bebas, berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Itu hak narapidana, nggak bisa dikurangi. Walaupun ada PP 99 2012, kalau narkotik, korupsi, teroris, pencucian uang kalau tidak salah, itu berat syarat-syaratnya. Tapi sebenarnya itu nggak berlaku sama Pak Bashir, karena hukum tidak berlaku retroaktif atau surut. Pak Bashir sudah dipidana 2011, itu PP 99 2012 nggak berlaku sama beliau, makanya beliau sudah dapat remisi 3 kali. Saya bilang, nah sekarang Presiden mengambil kebijakan. Pak Jokowi itu pertimbangannya cuman kan sudah tua, Prof. Iya, saya bilang sudah tua, kasihan Pak udah tua. Sudah 80 lebih, sakit-sakitan, kakinya bengkak terus. Dan Pak Jokowi mengatakan, saya ini sebagai orang Islam, saya juga berat, saya tidak enak juga ada ulama kok lama-lama di penjara. Gimana caranya, Prof? Cari jalan keluarnya. Ya, saya katakan, ya, Presiden itu sumpah jabatannya taat pada undang-undang dasar, taat pada undang-undang dan peraturan-peraturan negara lainnya. Tapi kita membedakan antara peraturan-peraturan kenegaraan dan aturan-aturan kebijakan. Syarat-syarat pembebasan narapidana itu adalah aturan menteri yang termasuk ke dalam peraturan kebijakan. Kalau Presiden punya kebijakan lain, dia bisa menyampingkan aturan kebijakan yang dibuat oleh seorang menteri. Jadi ada jalan untuk itu. Nah, itu saya sampaikan ke Pak Yasona Lawli. Nah, tadi ketika Pak Gubernur datang, kebetulan Dirjen Pemasyarakatan menelpon saya. Kebetulan Dirjen Pemasyarakatan dulu mahasiswa saya di Akademi Ilmu Pemasyarakatan. Dia bilang, Prof, gimana dibuat surat keputusannya? Saya bilang konsiderannya begini. Ya, keputusannya bunyinya begini, mengingatnya begini. Oh, udah jelas kalau gitu. Ya udah, saya bilang, nasihat saya, pejabat birokrasi ya jangan berpolemik sama Presiden. Masa Humas Dirjen Pemasyarakatan kok polemik sama Presiden? Kan birokrat mentaati putusan dari kebijakan politik. Kalau Pak Gubernur, Pak Ali Masih mengambil kebijakan begini, jangan ada pejabat di kabupaten, pejabat birokrasi kok ngeyel sendiri. Kenapa? Di pusat, ya, di pusat itu Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi. Pak Ali Masih di Provinsi Sulawesi Tenggara, beliau adalah pejabat, ya, pemegang otoritas pemerintahan tertinggi di provinsi. Jadi kalau peraturan yang dibuat oleh misalnya kepala biro atau peraturan yang dibuat oleh atau kepala divisi atau apalah di daerah, pejabat isu kepala dinas, beliau punya pendapat lain, beliau bisa kesampingkan karena beliau adalah pemegang otoritas pemerintahan tertinggi. Insya Allah Pak Bashir itu selesai. Jadi kita ini hendaknya Partai Bulan Bintang dan segenap kita semuanya menyelenggarakan negara itu tidak boleh kaku, tapi jangan pula dibuka semuanya nggak ada aturan, ya. Tapi kita itu harus ada kebijaksanaan. Karena itulah kita katakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kita tuh harus bijak, jangan kaku, jangan semenang-menang. Bagaimana kita bijak? Dan bijak itu tercipta karena pengetahuan dan karena pengalaman. Kita mempunyai kebijaksanaan.